Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring untuk muatan matematika, yaitu tema 1 subtema yang ketiga tentang pertumbuhan hewan kelas 3, dan materi yang akan disampaikan yaitu tentang sifat komutatif, penjumlahan dan perkalian. Apa sih sifat komutatif? Ya, kita akan pelajari bersama-sama. Sifat komutatif adalah sifat pada operasi hitung dua buah bilangan yang apabila ditukar posisinya itu akan menghasilkan hasil yang sama atau hasilnya itu tetap. Namun, pada sifat komutatif ini tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan dan pembagian. Jadi, sifat komutatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Karena jika pengurangan dan pembagian, posisi bilangan tersebut ketika ditukar maka hasilnya tidak akan sama. Sifat komutatif perkalian dan penjumlahan. Silahkan kalian amati contoh berikut ini. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin itu adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Nah, kedua ayam betina Udin itu bertelur. Nah, masing-masing ayam betina itu bertelurnya 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin itu menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Nah, berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, kita ilustrasikan dengan menggunakan gambar ya. Kita butuh 2, kan di sini pertanyaannya ya, berapa banyak anak ayam Udin ya, jumlah anak ayamnya. Di sini Udin menyimpan anak ayam tersebut pada 2 kandang ayam ya. Jadi kita butuh 2 kandang ayam. Kandang yang pertama, kemudian ini adalah kandang yang kedua. Nah, coba kalian lihat di atasnya, Udin memiliki 2 ayam betina. Kita simpankan ayam betinanya di masing-masing kandang. 1 ayam betina yang kedua. Kemudian Udin juga memiliki 2 ayam jantan. Nah, kita simpan masing-masing ayam jantan pada masing-masing kandang ya. Ayam jantan yang pertama, ayam jantan yang kedua. Kedua ayam betina ini ya, ayam betina ini masing-masing dia bertelur. Telurnya itu jumlahnya masing-masing 10. Maka kita buatkan anak ayamnya ya, masing-masing 10 anak ayam. Pada kandang yang pertama, ayamnya bertelur sebanyak 10 telur ya, dan sudah menetas menjadi anak ayam. Maka ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi anak ayam pada kandang yang pertama jumlahnya 10. Kemudian pada kandang yang kedua juga sama jumlahnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kalau kita jumlahkan ya, anak ayam pada kandang yang pertama ini jumlahnya 10. Kemudian anak ayam pada kandang yang kedua juga jumlahnya adalah 10. Maka 10 ditambah 10 itu sama dengan 20. Jadi hasil sifat komutatif penjumlahan dan perkaliannya sebagai berikut. 10 ditambah 10 itu sama dengan 20. Nah, kalau kita berubah dengan sifat perkaliannya ya, ini kandangnya ada berapa? Ada 2. Maka jumlah anak ayamnya ada berapa? Ada 10. Maka 2 dikali 10 sama dengan 20. Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama itu disebut juga dengan perkalian. Jadi perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Nah,
dalam perkalian dua bilangan itu berlaku sifat pertukaran ya, atau kita sebut dengan sifat komutatif. Teacher ambil contoh seperti ini. 2 dikali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3. Jadi tiganya ini dikali berapa? 3-nya itu dikali 2. Maka ditulis kalau penjumlahan sifat komutatif penjumlahannya itu adalah 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kalau kita balik angkanya, 3-nya yang di depan, 3 dikali 2. Nah, kalau di depannya 3 dikali 2, maka yang dijumlahkannya adalah angka 2. Angka 2-nya berapa kali? Angka 2-nya adalah 3 kali. Maka 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, walaupun angkanya dibalik-balik atau ditukar ya, hasilnya akan tetap sama, yaitu 6. Jadi 2 dikali 3 sama juga dengan 3 dikali 2, itu hasilnya akan tetap sama 6. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung operasi hitung perkalian 3 bilangan dengan 1 bilangan? Silahkan kalian simak contohnya sebagai berikut. Nah, contohnya adalah 120 dikali 5. Kita gunakan dengan cara bersusun pendek ya. Nah, 120 dikali 5, kalian lihat di situ kalian harus sesuaikan ya, bilangan satuan ini kan bilangannya ratusan, sementara yang di bawahnya nilainya satuan. Jadi nilai satuan itu harus lurus dengan nilai satuan ini ya. Oke, jadi kita coba hitung. Nah, cara menghitungnya adalah bilangan satuan terlebih dahulu. Ini ya, bilangan satuan itu ini. 5 dikali 0 sama dengan 0, maka disimpan 0 ya di angka satuan. Ingat ya, diluruskan di angka satuan. Kemudian angka berikutnya yaitu angka 5 dengan angka 2. Ini ya, angka 5 dengan angka 2. Nah, jadi silahkan dikalikan. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, ingat, angka 10 ini, angka satunya itu adalah nilai puluhan ya. Jadi disimpan ke nilai ratusan. Jadi 0-nya disimpan, nolnya ditulis, kemudian angka satunya disimpan ke nilai ratusan. Selanjutnya yaitu 5 dikali 1 ya. 5 dikali 1 itu sama dengan 5. Nah, ada simpanan satu angka nih. Nah, maka 5-nya ditambah 1, jadi hasilnya 6. Maka ditulis angkanya 6. Jadi 120 dikali 5 sama dengan 600. Begitu caranya ya anak-anak ya. Sekarang coba kita berlatih menyelesaikan soal berikut ini. Oke, di buku paket kalian ada di halaman 107. 110 dikali 4 kira-kira berapa? 110 dikali 4 itu sama dengan 440. Nah, kita jawabnya dengan cara sifat komutatif ya. Kemudian 4 kali 110 sama hasilnya juga dengan 440. Sehingga 140 dikali 4 itu sama dengan 4 dikali 110. Jadi angkanya walaupun dibolak-balik, hasilnya akan tetap sama 440. Kemudian contoh yang kedua yaitu 330 dikali 3 sama dengan 990. Kita balik angkanya. 3-nya yang di depan, 330-nya yang di belakang. Nah, 3 kali 330 itu masih tetap sama hasilnya, yaitu 990. Jadi, walaupun angkanya dibalik-balik ya, yang 3-nya tadinya di belakang diganti menjadi yang di depan, itu hasilnya akan tetap sama, yaitu 990. Begitu juga dengan contoh yang C.
220 dikali 4 sama dengan 880. Dibalik angkanya, 4-nya terlebih dahulu yang dikalikan. 4 kali 220 sama dengan 880. Jadi hasilnya tetap sama, yaitu 880 walaupun angkanya dibalik-balik ya. Nah, sekarang coba kalian berlatih. Nah, latihannya ada di buku paket kalian, halaman 121, 122, dan 141. Nah, ini yang 121 ini, nah ini ya, halaman 121 ini soalnya seperti ini. Kemudian di halaman 122 adalah soalnya ini, ya, ada 1. Dan di halaman 141 soalnya ada 4. Ini ya, perkalian dengan cara bersusun. Kalau ini yang 121 dan 122 ini dengan cara komutatif perkalian ya. Demikian anak-anak, silakan kalian selesaikan latihan tersebut. Setelah selesai silakan difoto dan kirimkan ke GCR. Jika ada hal yang belum kalian pahami, boleh bertanya langsung ke teacher. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.